Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan memberikan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah umroh. Ada 4 hal yang akan saya bahas. Jadi 4 hal ini beberapa praktek ibadah umroh, di mana pada saat pelaksanaan ibadah umroh itu ada 1-2 orang yang membacanya atau dalam pelaksanaannya itu kurang tepat. Nah, untuk itu saya akan luruskan supaya lebih tepat, supaya lebih pas. Ya. Yang pertama yaitu pada saat membaca talbiyah. Pada saat Bapak Ibu akan melaksanakan ibadah umroh, ini kita contohkan karena memang insya Allah banyak yang melaksanakan ibadah umroh itu pertama datangnya itu ke Madinah, mungkin supaya lebih nyaman, ya. Jadi pada saat ihramnya itu, kalau di pesawat kan mungkin terasa ribet dan lain sebagainya. Jadi beberapa travel itu ada yang membawa jamaahnya langsung ke Madinah, kemudian bermikotnya di mana? Di daerah Zulhulaifah, di Masjid Bir Ali. Pada saat Bapak Ibu sudah melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum ihram di mikot, kalau sudah melaksanakan berarti kan naik ke bis masing-masing. Pada saat sudah naik di bis itu biasanya mutawifnya itu mengingatkan kepada Bapak Ibu, khususnya Bapak-Bapak, saya akan membimbing baca niat ihram untuk umroh. Hanya saja bagi bapak-bapaknya yang mungkin masih memakai celana dalam, kaos dalam supaya dilepas. Itu insya Allah seperti itu biasanya. Tapi tidak semua. Tidak semua mutawif yang seperti itu. Nah, berarti pada saat Bapak Ibu sudah duduk di bis, seperti itulah pelaksanaan niat akan dimulai. Karena memang dalam hadis dijelaskan, Nabi itu berniat ihramnya itu di atas kendaraannya itu onta. Nah, sedangkan Bapak Ibu kendaraannya bis, berarti kan duduknya di bis. Pada saat hatinya sudah niat ingin melaksanakan ibadah umroh karena Allah, kemudian mengucapkan labbaik Allahumma umrotan, maka setelah itu berlakulah larangan-larangan ihram. Setelah Bapak Ibu sudah niat di dalam hati, sudah mengucapkan labbaik Allahumma umrotan, kemudian apa lagi nih yang perlu dikerjakan? Setelah niat dan melafadzkan niatnya, selanjutnya adalah membaca talbiyah. Nah, di sini saya perhatikan masih ada 1-2 orang yang merasa bingung. Karena biasanya kalau baca rame-rame, umpama mutawifnya itu membaca, umpama huruf H terakhirnya bisa saja terdengarnya beda. Contoh, ya ini contoh ya. Biasanya pada saat ucapan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lakawal mulk la syarikalah. Pakai huruf H, kalah. Karena memang mungkin dari awalnya sebelum berangkat itu belum mempelajari, belum menghafalkan. Akhirnya pada saat membaca rame-rame itu terdengar seperti bacaan kalah. Huruf H terakhirnya. Padahal bukan kalah, tapi kalak. Huruf K kalau bahasa Indonesia yang terakhir seperti itu. Nah, di sini saya akan luruskan. Ya. Yang tepat yang bagaimana, Abah? Yang tepat itu, ya ini bacaannya. Labbaik Allahumma labbaik.
labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi la syarika lak, bukan la syarikalah. Nah itu ya, ini perlu diluruskan. Kemudian, terkadang ada juga jamaah yang salah pengucapan. Ya, saya ulangi lagi ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Laka wal mulk. Terakhirnya huruf K. Mulk. Ada 1-2 orang yang membacanya lakawal mul. Itu sangat jelas. Saya perhatikan itu lakawal mul. Bukan lakawal mul, tapi lakawal mulk. Jadi huruf L tapi terakhirnya tuh ada huruf K-nya. Kalau bahasa Indonesia seperti itu. Lakawal mulk. Ya. Jadi ada 2 hal itu yang pada saat umroh itu saya masih mendengarkan ada jamaah yang kurang tepat cara membacanya. Kemudian yang tepat bagaimana Abah? Saya ulangi sekali lagi. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Seperti itu, ya, sesuai dalam hadis dijelaskan ada bacaannya seperti itu. Ya, mudah-mudahan Allah paling barokah. Selanjutnya yang kedua, saya masih mendapati 1-2 orang, yaitu pada saat rombongan mampir ke hotel, ini sudah nyampe ke Mekah. Jadi kalau orang yang umroh datangnya ke Madinah terlebih dahulu, itu kan rombongan itu ada yang pakai kereta cepat, ada yang pakai bis menuju ke Mekah. Nah, setelah sampai di Mekah itu tidak langsung tawaf, tapi Bapak Ibu mampir terlebih dahulu ke hotel. Nah, di sini saya mengingatkan khususnya bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali melaksanakan ibadah umroh. Ingat Bapak Ibu masih dalam keadaan ihram. Saya masih melihat 1-2 orang laki-laki pada saat masih berihram mampir ke hotel, pakaian ihramnya diganti dengan kain sarung, diganti dengan baju koko, sambil mereka itu turun ke lift untuk makan, ya, ke restoran. Nah, ini perlu diingatkan khususnya bagi bapak-bapak yang baru pertama kali. Jadi ingat, pada saat mampir ke hotel, Bapak Ibu tetap dalam keadaan berihram dan laki-laki pakaiannya hanya 2 helai kain ihram, tidak boleh diganti. Boleh diganti apabila umpama terkena najis, ya, atau kotor ingin diganti dengan yang baru tapi tetap pakai kain ihram, bukan pakai kain sarung atau pakai baju koko, pakai peci. Itu merupakan larangan. Ya, apabila Bapak Ibu mampir ke hotel, kemudian umpama bersih-bersih di kamar mandi, boleh. Yang penting pakaiannya itu, kalau laki-laki ya, kain ihram itu hanya 2 helai kain ihram, tidak boleh diganti dengan kemeja atau sejenisnya. Itu ya. Nah, untuk ibu-ibunya, silahkan dijaga auratnya. Apabila Bapak Ibu ingin masuk ke kamar, umpama kamar itu berempat dengan perempuan yang lain, umpamanya ingin diganti sementara dengan pakaian apa, umpamanya boleh. Yang penting kondisinya tetap menjaga auratnya. Jangan mentang-mentang di dalam kamar hanya pakaian, ya sekiranya auratnya terlihat. Ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, jadi yang namanya sedang berihram diusahakan tetap dijaga auratnya. Karena kemarin ada yang bertanya ke saya, Abah, saya masuk ke kamar. Kamarnya itu khusus perempuan. Saya buka baju semua karena gerah katanya.
Ya kalau buka baju semua berarti kan tinggal dalemannya. Yaitu jangan sampai terjadi seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau yang namanya sedang berihram diusahakan, ya pakaian ihramnya umpama mau diganti ya silakan masuklah ke kamar mandi. Ya salin di kamar mandi. Jangan seperti di kamar sendiri pada saat waktu di Indonesia umpama di rumahnya, ya jangan sampai, jangan disamakan. Itu ya. Jadi supaya dijaga auratnya. Itu ya pesan saya seperti itu. Nah kemudian, itu tadi yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya di sini akan meluruskan untuk bapak-bapaknya pada saat kedatangan dari Madinah ke Mekah, pada pelaksanaan ibadah umrohnya, kemudian dari hotel itu menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawafnya. Ingat, pakaian ihramnya pada saat mau tawaf, karena kan baru pertama kali datang, pakaian ihram yang atasnya itu supaya dirubah. Kalau yang awal itu kan pundaknya tertutup. Nah, kalau pada saat baru datang ingin tawaf, pundak yang kanan supaya dibuka. Karena memang tuntunannya seperti itu. Silahkan dibuka. Yang tertutup adalah yang sebelah kiri. Itu masih ada 1-2 orang yang saya lihat masih seperti itu. Terkadang mutawifnya itu kan mengurus orang bukan 1-2 orang. Ya. Kadang satu rombongan ada 45 orang. Ya, ada perempuan, ada laki-laki, dan biasanya mutawifnya kan bagian depan. Mungkin kalau bagian depan bisa diingatkan, kalau bagian belakang. Itu ya. Jadi belum tentu sampai semendetail seperti itu. Untuk itu, di sini saya mengingatkan. Ya, untuk bapak-bapaknya, silahkan pada saat ingin tawaf pada saat kedatangan, baru datang itu ingat, yang tertutup itu pundak sebelah kiri, yang kanan terbuka. Itu ya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, ya, di sini saya mengingatkan, sebelum berangkat, silahkan Bapak Ibu perbanyak dulu ilmunya. Diasah dulu sampai betul-betul paham, sampai betul-betul mengerti. Kalau tidak mengerti, bertanya. Boleh ke Abah juga tanyakan di kolom komentar, insya Allah mudah-mudahan Abahnya sehat, longgar, insya Allah dijawab. Supaya apa? Supaya pada pelaksanaan ibadah umrohnya, baik itu tawafnya, sa'inya, tidak tergantung orang lain. Bisa mandiri. Karena ingat, yang namanya ibadah umroh bukan ibadah umroh berjamaah yang harus mengikuti mutawifnya. Tapi ibadah umroh itu tanggung jawab masing-masing. Sebab yang namanya mutawif itu tugasnya hanya membimbing bagi orang-orang yang belum paham, belum mengerti. Juga membimbing agar tahu tempat-tempat yang akan dituju. Kemudian juga berusaha agar para jamaahnya jangan sampai tersasar atau hilang. Tapi kalau untuk sampai mendetail doa-doanya, prakteknya sampai betul-betul teliti, ya memang harus diri sendiri. Terlebih kalau pada saat umroh itu Bapak Ibu, kalau kita tergantung kepada mutawifnya, itu akan kesulitan tersendiri. Contoh umpama mutawifnya di depan, kemudian membaca doa tawaf. Terkadang kalau mutawif di sana itu, Bapak Ibu, ya, terkadang membaca buku doa. Ya. Terkadang panjang-panjang doanya. Tawaf putaran pertama beda. Yang kedua tawafnya juga putaran kedua, ketiga beda lagi. Terus bagaimana bagian belakang untuk mengikutinya? Nah, untuk itu saya menyarankan dari mulai sekarang mumpung masih ada waktu, perbanyak bendahara ilmunya, maksudnya perbanyak terus, dikaji terus. Cara prakteknya bagaimana sampai Bapak Ibu itu umpamanya ditulis. Jangan kita itu dianggap sepele Bapak Ibu, tidak. Ibarat kita ini ingin mencangkul ke sawah, berarti kan harus punya alat. Kalau yang namanya ingin mencangkul berarti kan harus bawa cangkul. Kalau Bapak Ibu umroh ingin ibadah di sono, ingin beramal di sono, berarti kan harus tahu ilmunya.
Harus belajar dulu. Nanti kalau sudah dapat ilmunya, barulah dipraktekkan. Bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah pernah menderes manasik umrohnya, hadis-hadisnya, silakan dibuka kembali. Ya. Bagi Bapak Ibu yang awam, umpamanya baru pertama kali, silakan dipelajari, tanyakan. Ya. Doa yang paling mudah apa? Umpamanya, kemudian prakteknya, cara memakai pakaian ihram dan lain sebagainya, tanyakan sampai betul-betul paham. Jangan mengandalkan manasik umroh dari biro travelnya. Biasanya hanya sekali, Bapak Ibu, sekali 2 kali. Umumnya 1 kali. Dan itu pun biasanya, ini biasanya tidak semua ya, travel itu akan memberikan arahan-arahan berupa manasik umroh dikumpulkan. Diberikan arahan, kemudian setelah itu selesai. Terkadang tidak diberi kesempatan untuk bertanya. Nah, dengan adanya video-video yang Abah berikan ini, harapan Abah adalah Bapak Ibu bisa menjadi paham, sehingga pada saat pelaksanaan ibadah umrohnya, tinggal panen pahala. Karena dari tanah airnya sudah siap. Yang namanya ibadah umroh, ibadah haji itu Bapak Ibu betul. Harus siap dananya, biayanya. Tapi jangan lupa, ilmunya itu juga yang penting. Kenapa? Kan kita mau panen. Kalau kita sudah dibarengi dengan biayanya cukup, semuanya cukup, ilmunya cukup, jadi di sana tinggal ibadah-ibadah saja karena sudah tahu. Pada saat umpamanya setelah selesai melaksanakan ibadah umroh mau pulang, tidak perlu bertanya lagi. Berarti melaksanakan apa? Namanya tawaf berpamitan atau tawaf wada. Kalau orang yang nggak paham kan, ya namanya nggak paham. Ya. Terkadang ada yang ingin melaksanakan umpamanya, ya ada kemarin itu pada saat umroh, itu biasanya dari biro travel itu diberi kesempatan, mutawifnya akan membimbing, barangkali ada orang tuanya yang sudah meninggal, ingin diumrohkan, namanya badal umroh. Terkadang masih nanya-nanya, badal umroh itu apa, Pak? Ke saya sendiri, bacaannya bagaimana? Terus itu bagaimana? Buat siapa? Dan lain sebagainya. Masya Allah, itu hal-hal yang sekiranya kalau menurut Abah itu hal yang perlu dan penting disiapkan. Nah, di sini ya, saya berkali-kali memberikan arahan-arahan supaya Bapak Ibu sempurna ibadahnya sesuai dengan tuntunan dari Allah dan Rasul-Nya, dan tentunya nanti kalau sudah siap ilmunya tinggal praktek dan merasa yakin. Yakin benarnya, yakin apa yang dijalankan ini juga berpahala, semuanya merasa yakin. Jangan pas ditanya, ada waktu itu saya tanya, jamaah umrah, Bapak yakin nggak yang dijalankan ini benar? Nggak tahu, Pak. Saya yang penting sudah melaksanakan ibadah umroh. Jadi jawabannya yang dia kerjakan sendiri tidak yakin. Tapi kalau orang sudah tahu ilmunya, yakin, benar yakin. Tidak beda jauh kita misalnya sholat. Sholat maghrib itu kan 3 rakaat. Kalau ada orang nanya, Pak, Bapak yakin sholat maghrib itu 3 rakaat? Yakin. Karena sudah tahu ilmunya. Ini saya tanya Bapak Ibu, Bapak yakin nggak benar pada saat pelaksanaan ibadah umrohnya? Kurang tahu, Pak. Saya mah yang penting sudah umroh. Nah, itu berarti tidak memahami betul. Tapi ada 1-2 orang jamaah yang saya tanya, Bapak yakin benar? Yakin, Pak. Saya mah sudah belajar terlebih dahulu ilmunya. Saya sesuaikan dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Karena saya ingin pas, benar dan diterima. Itu jawaban yang tepat. Ya. Nah, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat, khususnya bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali akan melaksanakan ibadah umroh. Abah doakan mudah-mudahan segala sesuatunya diberikan kelancaran, dicukupi bekalnya, dicukupi kesehatannya semuanya, dan bisa sukses, mendapatkan pengampunan dari Allah, mendapatkan pahala yang besar, dan kembali ke tanah air berkumpul dengan keluarga dalam keadaan sehat. Semoga amal ibadah umrohnya mabrur. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu. Abah pamit.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.